Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 22, saya Istiqomah dan teman saya Siti Hajarah. Kami akan mempresentasikan tentang institusi pendidikan dasar dan menengah dalam sejarah pendidikan Islam. Perkembangan madrasah diawali dengan berdirinya Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk pada tahun 1066-7 Masehi. Kemudian masuk di Indonesia pada mulanya hanya menggunakan sistem klasik seperti pengajaran di surau-surau atau masjid dan sistem pondok atau pesantren. Beberapa lembaga pendidikan Islam Indonesia kemudian melakukan pembaharuan dari sistem pendidikan klasik menjadi sistem madrasah atau berkelas, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan pendidikan Islam yang dikhususkan untuk pendidikan dasar. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Madrasah Ibtidaiyah menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya dan juga mengajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya bahasa Indonesia, berhitung, dan membaca serta menulis huruf Latin untuk madrasah rendah. Islam di Nusantara. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia dibagi 3 fase, yaitu pertama, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Kedua, sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Dan ketiga, sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Ibrahim Hussein, pendidikan Islam di Aceh dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Meunasah untuk tingkat rendah atau dasar dan Dayah untuk tingkat menengah dan tinggi. Menurutnya, lembaga rangkang termasuk dalam pendidikan Dayah. Hasmi menjelaskan tentang Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab, misalnya fikih, bahasa Arab, tauhid, tasawuf, dan sebagainya. Tingkat pendidikan ini setara dengan SLTA menurut Hasmi 2000. Kemudian Dayah berkembang dari tradisi ke modern sehingga terbagi menjadi 2. Satu, Dayah Salafi, yaitu pesantren yang masih terkait dengan sistem dan pola yang lama. Kedua, pesantren Khalafi, yaitu pesantren yang telah menerima unsur-unsur pembaharuan. Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan Dayah diatur pemerintah dalam Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa Dayah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem pondok atau rangkang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yayasan atau perorangan yang dipimpin oleh ulama Dayah. Sebelum murid belajar di Dayah, mereka harus sudah mampu membaca Al-Quran yang mereka pelajari di rumah atau di Meunasah dari seorang pengku. Tujuan pendidikan Dayah dalam masyarakat di samping berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat, juga sebagai tuntunan dan penjelmaan dari tingkah laku serta sikap masyarakat sebagai salah satu subsistem dari kelompok masyarakat guna menjaga kemandirian, kebiasaan yang berfungsi untuk menjadikan agama Islam sebagai pegangan kehidupan. Metode mengajar Dayah pada dasarnya dengan ceramah dan metode hafalan. Pada kelas yang lebih tinggi, metode diskusi dan debat atau meudebat sangat dianjurkan dalam segala aktivitas proses belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan sebuah ruang seminar. Dilihat dari jenisnya, pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Lembaga pendidikan informal atau keluarga. 2. Lembaga pendidikan formal meliputi Rodatul Atfal atau RA, kemudian Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI atau yang sederajat, Madrasah Aliyah MA, dan Sekolah Menengah Atas Islam SMAI atau yang sederajat. Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam STAI, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Universitas Islam Tinggi UIN, dan lembaga sejenis milik yayasan atau organisasi keislaman. 3. Lembaga pendidikan non-formal meliputi masjid, musholah, langgar, surau, dan rangkang. Madrasah diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi, majelis taklim,
Taman Pendidikan Al-Quran, wirid remaja atau dewasa, kursus-kursus keislaman, badan pembinaan rohani, badan konsultasi keagamaan, musyawarah tilawatil Quran atau MT. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.